Pa, tahun ajaran baru nanti aku perlu seragam baru. Sebab di sekolah yang baru pakaian seragamnya beda. Siap. Kamu sudah minta keperluanmu kepada pihak yang tepat, yakni orang tuamu. Papa berharap seluruh keperluan jasmani dan rohani bisa dimintakan pada pribadi yang paling tepat, yakni pemilik hidup kita. Demikianlah iman yang menyelamatkan akan diberikan melalui Tuhan Yesus yang menjawab permohonan manusia. Tuhan, pemilik hidup kita, juga rela membiarkan dirinya dikenal lewat firman-Nya. Nanti akan kita lihat bagaimana Yesus yang seolah-olah tidak memperhatikan, bahkan menyerahkannya kepada masyarakat yang sedang bertengkar. Namun sebenarnya dia menunggu sampai saatnya tiba. Kapan itu? Mari perhatikan. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa jumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kemurahan-Mu lah dan kasih-Mu lah kami boleh kembali hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami ketika kami mendengarkan penguraian kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami dan hidup kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu, dan benih firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, menolong kami untuk kami boleh semakin hari hidup menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong kami yang akan menyampaikannya, kiranya tutur kata kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat telah pergi semuanya, sekarang Tuhan Yesus berdiri dan bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Maka perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Maka Tuhan Yesus menjawab kembali, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu, bukan berarti Tuhan Yesus mencontoh pikiran, keputusan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Juga bukan berarti Tuhan Yesus membenarkan atau mengizinkan tindakan perbuatan zina daripada perempuan itu. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus sebagai hakim yang benar ingin menunjukkan bahwa ada kasih anugerah Allah yang besar, yaitu pengampunan yang diberikan kepada perempuan tersebut. Kalau demikian, apakah berarti Tuhan Yesus meniadakan hukum Taurat? Tidak. Justru Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Apa sih menggenapi hukum Taurat? Buat anak-anak gampangnya seperti ini. Manusia itu tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna karena manusia ini adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhanlah yang mengambil alih untuk melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Sehingga Tuhan Yesuslah satu-satunya manusia dan Allah sekaligus yang mampu melakukan hukum Taurat itu secara sempurna keseluruhannya. Mungkin ada pertanyaan lagi buat kalian. Kalau begitu, mengapa hukum Taurat itu diberikan kepada orang Israel di dalam zaman yang dulu atau lampau? Itu supaya orang Israel dan kita juga yang hidup dalam zaman ini, sebagai manusia yang berdosa, boleh tahu betapa beratnya dan tegasnya tuntutan kebenaran Allah bagi manusia yang berdosa. Karena tidak mungkin satu orang manusia berdosa bisa berkenan kepada Allah karena tidak bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Maka jikalau kita melihat salib Kristus
Disitulah kita bisa melihat bahwa seharusnya kitalah yang menanggung seluruh hukuman dan yang berakibat pada kematian kekal. Dan pada salib itu juga kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita ini mempunyai kematian kekal, tapi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kasih Allah ditunjukkan supaya kita yang seharusnya mati boleh dihidupkan, boleh kembali dipersekutukan dengan Allah. Sungguh ajaib bukan kasih Allah kepadamu dan kepadaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau begitu pergi kemana pertanyaannya? Bukan pergi yang tanpa arah. Tapi maksudnya adalah kembalilah ke lingkungan di mana kamu hidup dalam masyarakatmu. Tapi bukan dengan cara gaya hidupmu yang mencintai dosa. Bukan dengan cara hidupmu yang lama. Tapi pergilah ke tengah-tengah masyarakat di mana engkau hidup. Dengan cara hidup sebagai warga kerajaan surga yang telah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Itu menunjukkan bahwa di mana perempuan ini nantinya hidup, itu bukan daerah yang bebas dari dosa. Tetapi di situ penuh dengan dosa dan di situ penuh dengan kegelapan. Tetapi Yesus ingatkan, jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Berarti ada tugas buat dia, bukan nanti. Bukan besok atau bukan setahun lagi untuk tidak berbuat dosa. Tapi mulai dari sekarang. Artinya bahwa jangan lagi mencintai dosa dari sekarang. Demikian juga engkau dan aku. Ketika engkau dan aku sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, jangan kita mencintai dosa. Dan katakan pada diri kita masing-masing, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Mungkin ada temanmu yang mengajak untuk berbuat dosa. Katakan pada dirimu dan kalau perlu pada temanmu, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau ada iblis mulai berbisik pada kamu, ayo mencuri, ayo mencontek. Katakan pada dirimu, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mungkin kau berkata, Pak, tidak gampang loh untuk tidak berbuat dosa. Betul. Jawaban yang jujur. Tapi ingat, ada Roh Kudus dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, aku lemah. Kuatkan aku untuk tidak berbuat dosa lagi. Pasti Tuhan tolong. Anak-anak, hari ini kita melihat betapa besarnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada perempuan yang berbuat zina dan kepada kita manusia yang berdosa juga. Dan setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya kepada orang banyak. Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Bahwa di dalam dia tidak ada lagi kegelapan. Manusia ini hidupnya dilingkupi oleh kegelapan dosa. Tapi barang siapa yang di dalam dirinya ada Kristus Yesus, dia tidak lagi digelapkan oleh dosa. Tapi diterangi oleh Allah yang adalah sumber terang. Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dirinya bukan datang dari dunia ini. Dari mana? Ya tentunya dari sorga. Itu sebabnya apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus adalah apa yang didengarnya dari Bapa di sorga. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga. Dan ingatlah bahwa siapa saja yang di dalam Kristus Yesus ingin memberitahukan bahwa Yesus ingin memberikan kemerdekaan yang sejati kepada setiap manusia. Anak-anak, ketika orang-orang Yahudi mendengar kata merdeka ini, wah mereka menjadi tersinggung. Mereka berkata, kami ini bukan orang-orang yang tidak merdeka. Kami juga bukan orang-orang yang dijajah. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus adalah sebenarnya mereka belum merdeka dari dosa. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa.
Tuhan Yesus ingatkan itu. Tetapi orang-orang Yahudi dan tua-tua Yahudi atau pemimpin-pemimpin Yahudi ini, mereka tidak bisa menerima perkataan itu. Mereka menolak perkataan Tuhan Yesus. Kenapa ya mereka menolak? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mereka lebih percaya pada bisikan iblis atau bisikan setan. Sehingga mereka menolak seluruh perkataan Tuhan Yesus. Alkitab memberitahukan pada kita bahwa memang dari semula iblis itu adalah pembunuh manusia. Bahkan Alkitab juga menuliskan iblis adalah bapak segala pendusta, bapak segala pembohong. Orang-orang Yahudi zaman itu, tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi itu lebih menuruti perkataan daripada iblis. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak ada di hati orang-orang Yahudi. Betapa kasihannya. Tuhan sudah dengan jelas mengatakannya, tapi mereka menolaknya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kau perlu ingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Tetapi bagi dunia yang menolak Yesus Kristus, maka mau tidak mau hukuman jatuh atas dunia. Bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus, maka hukuman kekal akan jatuh pada orang tersebut. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang zaman itu menolak Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh setiap perkataan yang ditulis di dalam Alkitab. Dengan hati yang yakin bahwa perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang membuat kita bisa lepas dari maut sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Jikalau Tuhan sudah memberikan kami kebenaran firman Tuhan yang indah, kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang menyelamatkan kami, kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang melepaskan kami dari maut untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Kayla mau ingatkan lagi bahwa firman Tuhan berkuasa mengubah hidup, mempertumbuhkan iman, serta mencegah kejahatan. Apakah firman akan selalu berfungsi dengan tepat? Bahaya, kalau dimengerti hanya sebagai hukum manusia, maka justru bisa menimbulkan kejahatan karena menjadi sekedar pengetahuan manusia mengenai Allah yang tidak berdaulat. Pengetahuan ini baru akan berarti kalau dibawa untuk mengenal Yesus, sebab dialah gambar Bapa yang tidak kelihatan. Berarti kita tidak bisa bangga hanya karena suka dengar khotbah. Bisa jadi sekedar pengetahuan tidak membawa kita memuji Kristus yang begitu baik dan iman kita tidak bisa bertumbuh. Sabda Allah yang baru kita dengar mengajarkan Allah yang berdaulat sanggup menetapkan batas-batas kemarahan manusia serta menetapkan waktu yang tepat untuk menyatakan penghakimannya. Mari selalu berdoa agar hati kita dipenuhi sukacita dan dimampukan memuliakan Tuhan melalui pembacaan firman-Nya yang besok sampai pada Yohanes 9 ayat 1-5. Puji Tuhan.